Halo semuanya, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Jingwen, saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan NIM 04477916. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membuat tugas pengerjaan dari tugas praktikum dari mata kuliah keamanan jaringan ya teman-teman. Pada tugas ketiga kali ini kita diminta untuk melakukan praktikum intrusion detection atau prevention system, yaitu Snort IDS ya teman-teman. Nah, jadi Snort itu sebuah intrusion detection system atau open source atau sebuah program open source yang digunakan untuk mendeteksi serangan di jaringan komputer ya teman-teman. Jadi contohnya itu kayak Snort itu merupakan kamera pengawas pada jaringan kita, dan dia itu kita bisa mengecek lalu lintas data yang ada gitu pada jaringan tersebut, dan juga kalau misalkan ada hal yang mencurigakan kita bisa mendapatkan pengetahuan atau alert sistem dari snot tersebut ya teman-teman. Contohnya serangan yang bisa dideteksi sama snot ini ada, contohnya itu saya ambil ada 4 ya teman-teman. Itu ada ping flood, yaitu mengirim ribuan ping dalam waktu singkat. Ada port scanning, mencoba mencari celah dengan memindai port yang terbuka. Yaitu ada brute force, mencoba login berulang kali dengan banyak password. Dan yang terakhir itu ada malware traffic, yaitu komunikasi antar komputer yang terinfeksi dengan server komando. Jadi pada pengerjaan praktikum kali ini saya akan melakukan pengerjaan yang dimana saya akan melakukan serangan. Contohnya itu yaitu ping flood ya teman, itu mengirim ribuan ping dalam waktu singkat untuk membuat jaringan sibuk atau lambat pada snot tersebut. Nah, pada kali ini sebenarnya kita sudah diberikan sebuah model panduan dalam praktikum, tapi kita di mana dalam pengerjaan seperti ini kita dibutuhkan yang namanya virtual machine. Nah, pada kali ini saya menggunakan virtual machine dari Ubuntu ya teman-teman. Sehingga eh, saya tidak mengikuti panduan karena saya memiliki langkah pengerjaan sendiri, karena perbedaan kalau panduan yang di panduan itu kita menggunakan yang namanya WinCap ya teman-teman. Sama juga virtual machine juga cuman dari Windows. Oke, kita lanjut. Mana pertama-tama saya sudah menyiapkan dua buah virtual machine yang saya menamakan, yang pertama VM1 itu Snort dan yang satunya lagi adalah Attacker. Jadi untuk yang dimana Snort ini untuk nanti yang kita akan melakukan penginstalan program Snort di sini, dan ini sebagai penyerangnya gitu ya teman-teman, atau mesin yang akan melakukan penyerangan. Jadi topologi jaringannya itu seperti kalau di modul itu sebenarnya sama ya teman. Kalau di situ ada dua komputer sama satu server. Ibarat kata sebenarnya itu sama. Kita membutuhkan dua virtual machine yang dimana satu virtual machine itu akan terdapat dua jaringan, yaitu NAT dan host only, yang dimana attacker ini hanya akan terhubung pada bagian host only-nya saja. Oke, pertama-tama saya akan memberikan penjelasan di sini. Saya sudah membuat bagian networknya itu host only adapternya ini saya sudah membuat ya teman. Sudah saya buat dan sudah saya setting, mana di sini IP-nya itu adalah 192.168.1.1 mengikuti dari panduan modul. Nah, kemudian kita di sini membutuhkan dua network adapter untuk yang virtual machine 1. Jadi dia sudah terkonek ya teman-teman di sini. Jadi dia sudah saya setting di sini. Yang pertama dia itu terhubung ke jaringan NAT, NAT, dan yang ke jaringan kedua itu yang ke host only yang tadi kita sudah buat virtual box host only adapter internet. Nah, sedangkan kalau untuk yang attacker itu dia akan terhubung hanya satu adapter, yaitu host only adapter tadi. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat konfigurasi networknya tadi, kemudian kita langsung masuk saja ke bagian sini. Sini saya sudah buka terminal ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah melakukan konfigurasi jaringannya juga, atau konfigurasi IP address pada Ubuntu ini. Jadi di sini sudah terlihat saya sudah melakukan setting IP yang terdapat tadi di
sini ya teman-teman, itu 192.168.40.50. Ya, ini untuk yang Node. Kemudian untuk yang pada untuk yang bisa ulang ya. Kalau yang taker ini saya sudah juga setting, yaitu dasar konfigurasi IP-nya itu 192.168.40.100. Nah, jadi ada caranya teman-teman, yaitu pada melakukan konfigurasi IP ini kita harus jadi kayak gini, biasanya sih munculnya hanya seperti ini. Ada dua ini ya kalau dari adapter, tapi dia tidak IP-nya itu IP-nya kadang sesuai dengan komputer kita atau network yang kita terhubung gitu. Jadi kita bisa melakukan settingnya dulu pada IP address, yaitu dengan lakukan seperti ini ya teman-teman. Lakukan itu sudo nano tc netplan installer config. Nah, seperti ini nanti dia akan muncul data seperti ini. Harusnya dia sebenarnya nggak seperti ini sih kalau kita dibuka di Ubuntu. Hanya ini sudah saya ubah ya teman-teman. Yaitu network version 2, rendernya network D, Ethernet-nya yaitu ada dua ya kan untuk yang di slot. Yaitu ada yang ini 0S3 sama yang 0S8. Dan DHCP 4-nya kita ikuti nih teman-teman, settingannya itu yang pertama. Terus sama yang ini false. Dan ini addressnya tadi sudah saya ubah. Oke, kemudian kita kasih saja Ctrl X sudo net dan apply. Oke, nah jadi yang ini juga sama ya teman-teman, sudo nano ini sudah saya ubah network version dari network D, Ethernet-nya 1 saja, ini 03 DHCP false sama, tapi kalau ini address-nya false ya, DHCP-nya false, address-nya sudah saya ubah. Oke, kemudian kita sudo next one. Oke, kemudian kita melakukan tes koneksi, contohnya dari ini ya VM kedua. Kalau kita cek ini 450. Jadi dua virtual machine ini sudah terhubung ya teman-teman. Dua-duanya sudah terhubung. Nah, kemudian kita melakukan penginstalan Snort di VM1. Nah, kebetulan saya sudah melakukan uji coba sebelumnya. Jadi ini sama saja kita melakukan, tapi pertama-tama kita perlu ada sistem ya teman-teman. Sudo update terlebih dahulu sama update. Nah, kemudian kita melakukan penginstalan Snort. Tapi ketika kali ini tadi saya melakukan penginstalan ini gagal ya teman-teman, melunan Snort ini. Jadi itu dia harus melakukan penginstalan terlebih dahulu dari bagian git, dari git atau mini gitnya dulu yang diambil dari GitHub atau github.com ya teman-teman. Kemudian setelah itu maka ini yang akan saya contoh ke config. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Dia Snot.minv ini Snot plus 3 ini versi 3 yang sudah terdownload ya teman-teman. Nah, setelah ini kita bisa melakukan pengecekan directory Snot ini tidak apa-apa sih. Tadi saya sudah melakukan juga. Ini tidak terlalu begitu penting. Ini hanya itu ya teman-teman. Oke. Di sini kalau saya versi 3. Kemudian kita masuk saja langsung ke bagian konfigurasi Snort. Nah, jadi pertama kita harus melakukan nano user local c kedua. Nah,
Kebetulan di sini saya sedang melakukan konfigurasinya, yang dimana saya sedang melakukan konfigurasi secara sederhana. Yang sebenarnya aslinya itu kalian bisa, kalau itu belum ada datanya, biasanya sih udah ada data ya teman-teman, kalian bisa melakukan sudo minus m. Jadi kita harus hapus dulu data-data yang ada pada. Jadi kalau kita menginstal Snort ini, dia kan otomatis sebenarnya snort.lua ini ada isinya. Jadi tapi kadang kalau misalkan tadi saya sempat menggunakan tersebut dan saya melakukan penambahan contohnya seperti ini, data-data ini tuh tadi sempat error ya teman-teman. Jadi saya hapus dulu semua data yang ada pada file smart.lua ini. Jadi baru saya ubah sama sesuai seperti ini, yang dimana hanya secara sederhana saja. Nah, jadi isinya hanya ini aja sih teman-teman. Homenet 192.1.40, the external net any wizards default user ps. Jadi ini penting ya teman-teman, variables net homenet karena dia saat kita menjalani kadang dia tidak mau membaca. Nah, kalau untuk dat ini kita harus melakukan pengecekan dulu di mana data DAC yang kita ini terdownload atau tersimpan. Kadang dia nggak kebaca juga ya pada Ubuntu. Nah, contohnya pada di sini kita bisa, kalau di sini saya membuat rulesnya langsung di sini ya teman-teman. Saya sebenarnya mau melakukan penginputan 2 rules, contohnya seperti ini. Mungkin yang itu nanti ya teman-teman. Soalnya untuk sebenarnya kalau yang rules yang kedua ini tadi saya sempat mencoba tapi dia tidak membaca yang namanya threshold ini. Sehingga jadi ini saya contohnya saya tidak masukin dulu ke sini ya teman-teman. Takutnya nanti tidak akan berjalan. Oke, nah setelah rules ini sudah terbentuk, di sini kan coba melakukan pemberian izin akses. Not, ini saya tidak menggunakan localhost ya teman-teman. Oke, kemudian kita melakukan validasi konfigurasi sudo smart inc bsr local pc smart.lua. Oke, kemudian kita tambahkan menjadi user lokal dari ini ya teman-teman. Ini dari lokal yang tadi DAC tadi, jadi kita harus masukkan tambah di sini. User lokal jadi nanti minggir user lokal lagi kita belajar. Nah, jadi seperti ini kalau dia berhasil not successfully validate the configuration with no warnings gitu ya teman-teman. Nah, jadi terus setelah itu baru kita, jadi kalau biasanya akan mendapat ini ya, not successful validate the configuration. Kemudian
baru kita melakukan ini ya, menjalankan Snort ya teman-teman. Setelah ini kita sudah validasi konfigurasinya berhasil, baru kita jalankan Snortnya tersebut. Itu sudo snort minta alert ssh share local snort.2 mimpi imp 08 sudah di share local milik 3 milik kilo. Jadi ini seperti ini teman-teman parameternya. Ini konsol ini untuk menampilkan alert langsung di layar. Min key itu untuk mode quiet. Nah ini saya nggak pakai. Kemudian min I itu NPS monitor interface was only. Nah, min C itu file konfigurasi dan L bisa juga. Dan nih, kemudian kita enter. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kita biarkan bahwa ini tetap terbuka supaya semua ini tetap berjalan ya. Jadi dia sudah terlihat bahwa untuk pasif following paket processing rate require interval is 200s. Baru kita lakukan konfigurasi pada virtual machine yang satu lagi. Pertama, kita harus melakukan pengupdatean. Jadi kita melakukan penginstalan dari hacking ini ya. Tiga. Tapi ini sudah coba terinstall. Coba kita tanpa yang gateway gitu. Oke, sepertinya mohon maaf sebelumnya, sepertinya pada VM kedua ini ternyata karena kan kita harus melakukan penginstalan ini teman-teman, serangan atau program dari HP ini. Jadi kita harus mengubah ini settingannya, kita nyalain ke yang kedua juga ya teman-teman, NAT. Oke, setelah itu baru kita jalanin kembali.
Oke, kita cek dulu pertama-tama IP address yang ini 0S3 nya tetap sama, jadi kita tidak ubah-ubah ya teman-teman. Jadi yang untuk yang jaringan kedua tadi jadi ada NAT, ini sudah mengikuti internet jaringan aslinya teman-teman. Oke, setelah itu kita tes dulu ping, masih terhubung ke virtual machine yang pertama tadi ya. Kemudian kita melakukan pengecekan ping, ada ping. Oke, sudah. Jadi tadi pada saat saya melakukan update itu dia tidak berhasil juga karena ternyata jaringan host only-nya dia tidak terhubung ya teman-teman ke network yang asli. Sehingga setelah itu baru kita melakukan pin juga. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita tinggal melakukan pengecekan ya teman-teman. CMP pincode 192 HP environment manager will be shown. HP, jadi ini sudah muncul ya. Kita coba lihat di sini. Oh ya, jadi seperti ini yang munculnya teman-teman, having ping detected. Jadi karena ini di serangan tersebut pingnya, jadi akan muncul alert seperti ini ke respon apa, ke spam gitu ya teman-teman. Sampai dia kayak gini ya. Karena dia tiap berapa milisecond terdeteksi ancaman dari serangan dari ini ya, virtual machine yang satu lagi. Oke. Nah, jadi seperti itulah paling dari salah contoh dari atau tugas dari praktikum yang sudah saya kerjakan, yaitu praktikum dari SNOT-DS atau dari Intrusion Detection atau Prevention System ya teman-teman. Nah, jika saya close seperti ini, kita lihat ya teman-teman. Does not, jadi jika terlihat ini kalau gini kan dia langsung muncul ya. Tuh ke spam tadi dari berapa milisecond ya. Jadi ini kebaca ya teman-teman, dari sebenarnya dari 40 100 nggak spam ke PC ini. Jadi seperti ini ya, spam the ping detector. Oke, coba kita buka terminal tambahan. Sudah. Oh ini tadi nggak ada, saya belum buat ini ya gitu. Tadi saya belum buat hal tersebut. Nah, karena tadi saya tidak ada buat file directory di sini ya. Oke. Jadi paling dari saya itu aja ya teman-teman. Nah, mungkin apabila dari tugas pengerjaan ini masih banyak yang penjelasan yang kurang, maka saya ucapkan permintaan maaf teman-teman.
Dan sampai itu aja saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa semuanya.